Ini dengan perkumpulan kita sore ini, maka kami semua membuktikan bahwa kamu adalah pribadi yang luar biasa. Saudara, dalam hidup ini ada sebuah konsep. Dikatakan begini dalam filosofi itu, orang itu akan diketahui bagaimana hidupnya. Itu cuma satu tanda, waktu dia meninggal, siapa yang datang. Itu konsep yang luar biasa. Semua kita pasti kehilangan dia. Bahkan kemarin pagi sebelum jam 5 saya sempat telepon Denny. Saya percaya semua kita tidak percaya. Bahkan saya coba menawar kepada Tuhan, kalau boleh. Tuhan kan berkuasa bisa membangkitkan. Kalau boleh saya habis telepon Denny, dia nggak bisa bicara lebih jauh, lalu diberikan kepada Pak Edo. Nah, saya coba tawar lagi, Tuhan kalau boleh. Kan Tuhan mampu untuk membangkitkan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, dia tetap Tuhan. Amin. Satu persiapan yang penting buat kehidupan kita, siapa saja, tidak peduli dalam jabatan, pangkat, kedudukan, apa saja status kita. Bahkan kepada anak-anak kita pun kita harus mengajarkan konsep ini, bahwa dalam hidup ini entah kapan kita harus selalu siap kehilangan sesuatu. Ini penting sekali. Kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan dalam firman-Nya, yang kekal kan cuma Dia. Betul? Nggak ada yang kekal di dunia. Maka itu kalau dalam hidup kita selalu punya persiapan bahwa kita ini entah kapan pasti akan kehilangan sesuatu. Maka kalau sesuatu itu hilang dalam kehidupan kita, bisa barang, betul? Bisa benda, bisa apa saja, termasuk bisa orang-orang kita kasih kalau sudah waktunya. Nah, maka kalau kita punya persiapan seperti ini, maka ketika hal-hal itu terjadi, ada yang hilang di hidup kita, maka kita sudah punya persiapan. Dan kita bisa berkata, nggak ada yang kekal di dunia ini. Bahkan hari ini pun saya sendiri pribadi, dalam minggu ini saudara, Rebo kemarin sampai Rebo hari ini, termasuknya ini, berarti ini 4 sahabat baik saya dipanggil Tuhan. Selasa malam yang lalu, teman baik saya, hamba Tuhan juga, bahkan adiknya pernah ke Nabire, pernah ke Enaro juga, Pendeta Nathanael Chen. Nah, ini kakaknya juga hamba Tuhan. Malam Selasa malam mereka masih ada ucapan syukur, merayakan syukuran ulang tahun pertama pernikahan anak mereka yang bungsu. Saya diundang tapi saya nggak bisa datang. Rabu pagi masih gelap, jam 5 handphone saya bunyi. Saya lihat yang benar, ternyata pagi itu dia meninggal mendadak. Dia merasa gak enak terus minta dikerokin. Saya kaget sekali. Hari Kamis ada ibadah penutupan peti. Saya diminta untuk mimpin ibadah itu. Kamis malam saya bertemu dengan 2 keluarga hamba Tuhan dari Australia. Mereka lagi berlibur ke Indonesia. Nah, 2 keluarga hamba Tuhan ngajak 1 keluarga pelayan Tuhan juga. Makan-makan rame-rame, gak ada apa-apa. Toto jam 3 pagi yang pelayan Tuhan satu ini, dia bangunkan istrinya. Dia bilang, kok gak enak? Dia bawa ke rumah sakit, jam 10 meninggal. Hari Jumatnya saya ikut ngantar jenazah, dibawa pulang ke Australia. Tiba-tiba juga Senin malam 1 keluarga pelayan Tuhan juga di Surabaya lagi. Lagi suami istri enak bungkus kado. Saya nggak tahu untuk acara apa. Lagi bungkus kado suami istri. Tiba-tiba ya suami ini dari duduk terus terjatuh meninggal. Nah, Jumat sore lusa saya diminta untuk memimpin ibadah penghiburan. Sabtu dimakamkan. Kemarin pagi dengar Yeni lagi. Saudara, satu hal ini yang kita tidak pernah bisa untuk menghindari, betul tidak? Bagi keluarga dan bagi kita semua, sudah, kita tidak bisa mikir yang sudah pergi. Kita harus mikir hidup kita ini. Sebab kita nggak tahu waktu itu kapan. Maka itu sebagai manusia kita nggak boleh sombong dalam hidup ini. Amin. Karena kita harus tunduk pada otoritas. Hidup itu tidak ditentukan oleh umur berapa. Ya, perhatikan. Hidup itu tidak ditentukan oleh umur, angka umurnya tidak. Tapi hidup itu ditentukan oleh apa yang kita sudah kerjakan selama kita hidup. Bahkan sebuah konsep yang saya dapat sudah lama sekali dan saya selalu bagikan kepada banyak orang. Dan biarlah semua kita di sidang penghiburan hari ini kita pun mikirkan begini. Masing-masing kita harus punya pertanyaan. Suatu hari kalau hari itu tiba untuk giliran kita, ini pertanyaannya. Kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita? Wah, itu kata-kata indah sekali. Saya percaya kalau semua kita diizinkan untuk menulis apa di batu nisan Yeni, itu akan jadi seperti koran, betul. Selama saya kenal Yeni, saya percaya semua saudara setuju kalau ini. Saya belum pernah lihat dia marah. Satu, belum pernah. Betul tidak? Ini luar biasa. Yang kedua, saya belum pernah melihat dia itu sedih. Betul tidak? Dia gembira terus. Itu luar biasa.
yang pernah kerja sekantor di Danamon, kita semua dalam pelayanan di radio Suara Menara Kasih, dan banyak lagi dalam komunitas dan banyak lain. Kita tahu Yeni ini luar biasa. Kalau kita diizinkan menulis, wih, nggak cukup itu satu buah tulisan saja, nggak akan cukup. Dia orang yang hebat. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita, bukan umur berapa. Maaf kalau saya harus katakan kalimat ini. Untuk apa umur kita sampai 80, 90, tapi ngerepotin terus. Setuju saya ngomong ini? Maaf. Lebih baik cepat-cepat pulang sudah, daripada bikin susah orang. Maaf. Secara usia Yeni masih terlalu muda, 35 tahun, tapi dampak hidupnya mempengaruhi banyak orang. Itu yang kita harus pikirkan. Ya, ini penghiburan untuk keluarga. Kalau dibanding dengan umur Tuhan Yesus, Yeni masih menang 2 tahunan lah. Dan begitu bukan? Kalau dibandingkan dengan umur Tuhan Yesus, sama seperti umur Tuhan Yesus 33 tahun kurang lebih. Tapi dampaknya kepada dunia itu ada sampai hari ini. Saya percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat hidup Yeni, dampaknya kan kita kenang terus. Bukan cuma orang Napire, siapa saja yang pernah kenal dia. Maka itu papa mama, adik-adik, dan Denny sebagai suami, kalian harus bangga punya anak, punya istri, punya kakak yang luar biasa. Semua kami bangga dengan Yeni yang hebat. Lalu apa sekarang ini? Mari kita lihat firman ini. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32. Ibu bapak, saudara-saudara, keluarga dan sidang penghiburan yang diberkati Tuhan, kitab Ibrani adalah kitab yang unik. Kenapa unik? Karena inilah satu-satunya pasal dalam sekian ratus pasal di Alkitab yang mencatat daftar orang-orang benar, orang-orang kudus yang matinya tidak enak, yaitu sebagai martir. Ya, perhatikan, Ibrani 11 adalah satu-satunya pasal dalam seluruh Alkitab yang mencatat, yang merekam bagaimana kematian orang-orang benar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut Tuhan, tapi matinya tidak enak. Dan dicatat di situ. Nah, nanti kalau kita baca sampai pasal 12 ayat 1, saudara jangan terpengaruh dengan angka pasalnya. Ini surat kepada orang-orang Ibrani. Saya percaya menulis ini Rasul Paulus karena gaya bahasanya jelas sekali. Ya, jadi nanti saya akan bacanya bersambung. Ya, walaupun pasalnya terpisah. Ya, lagi sekali karena ini surat. Ini rahasia yang luar biasa. Ayat 32. Ya, saya nggak ada waktu. Kalau saudara pulang nanti baca mulai ayat yang ke-7. Luar biasa. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Bayangkan sampai akan kekurangan waktu. Kalau penulis kitab Ibrani menulis tentang semua tokoh-tokoh iman, orang-orang kudus di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, nggak ada waktu. Ayat 33, yang karena iman mereka itu semua telah menaklukkan kerajaan-kerajaan hebat, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Jadi nggak cuma Daniel yang menutup mulut singa-singa, ada banyak lagi yang lain. Memadamkan api yang dahsyat. Ada yang lolos begitu. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wih, hebat saudara. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Ada yang mengalami kebangkitan. Nah, mulai kalimat ini ayat 35 kepada papa mamanya Jenny, keluarga Pak Tandilo, kepada adik-adik, kepada Denny sebagai suami, perhatikan. Tetapi, saya tambahkan 3 huruf satu kata. Tetapi ada orang-orang lain membiarkan dirinya diapakan? Disiksa. Ada yang membiarkan dirinya nggak lolos seperti yang sudah dibaca di atasnya, dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Tadi siang saya jumpa Denny. Saya tanya, Den, ada nggak sih tanda-tanda yang kamu rasakan dari istrimu? Ada, dia bilang.
Apa itu? Dari awal Desember, Yeni itu ternyata cerita terus pada suaminya. Gimana ya rumah di surga itu? Kira-kira gimana itu? Nah, sebagai suami Denny mikir juga, kenapa kamu tanya-tanya rumah di surga? Dan itu terus sampai perjalanan balik dari liburan, dari Jawa, mau masuk ke Papua, masih tanya juga, kira-kira rumahnya gimana di surga? Wih, waktu saya mendengar fakta itu, rupanya dia sudah tahu. Bahkan satu kalimat yang saya dengar tadi dari cerita, bahkan Yeni sempat ngomong, gimana ya rasanya kalau meninggal itu. Nah, tapi mana orang mikir dia sehat sekali. Nah, rupanya dia ada persiapan. Saya ulangi lagi. Dan tidak mau menerima pembebasan. Jadi kepada papa, mama, adik-adik, kepada suami, ya sudah, memang itu keputusan Yeni, dia sudah tahu. Nanti kita akan lihat kalimat yang berikut luar biasa. Yeni tidak mau menerima pembebasan supaya mereka, saya tahu ganti supaya Yeni beroleh kebangkitan yang lebih baik. Katakan amin keluarga kita semua. Dengan memperoleh kebangkitan lebih baik. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera atau disiksa. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ada yang tidak mau dibebaskan. Mereka ingin menikmati kemuliaan dalam penderitaan. Ayat 37 lebih ngeri lagi. Mereka dilempari, artinya dengan batu, digergaji hidup-hidup, saudara. Itu para martir zaman dulu. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kalau kita membaca sejarah misi Injil pertama masuk ke Korea dan ke Jepang, wih, sadis sekali. Ada banyak sejarah misi yang kami pelajari, tapi begitu membaca sejarah misi yang masuk Injil masuk Korea, masuk Jepang, sadis sekali. Para kaisar di Korea, di Jepang dulu melihat ketika Injil masuk, ada orang Korea, orang Jepang terima Injil, mereka disiksa. Di Jepang kalau nyiksa murid-murid Yesus, kita di Papua nggak pernah lihat ada sumber air panas yang keluar lumpur panas. Tapi kalau ada orang Tompaso dari Minasa, orang Langoan pasti tahu. Nah, kaisar Jepang merendam murid-murid Yesus di tempat itu sampai mati, hidup-hidup itu. Yang di Korea, begitu mereka dipaksa untuk menyangkal iman, tidak mau. Salah satu yang paling ngeri kalau saya lihat itu, mereka didudukkan di sebuah kursi kayu, lalu tangan diikat ke belakang di punggungnya kursi itu, bisa bayangkan ya. Lalu kaki diikat, yang bagian mata kaki, lalu di belakang lutut mereka itu dimasukkan balok. Lalu balok itu bahasa Jawanya, diongkak itu untuk mematahkan lutut mereka hidup-hidup loh, saudara. Balok itu dicungkit sampai patah, lutut itu lepas, saudara. Hanya untuk mereka menyangkal Yesus, tapi mereka tidak mau. Cari buku-buku sejarah tentang martir. Kita tahu juga berapa banyak misionaris terbunuh di Papua sendiri, dan banyak lagi cerita. Kalau kita ke daerah Pegunungan Arfak, sejarah Injil mencatat 18 penginjil baru tiba dengan kapal, baru turun, masih muda-muda, umur mereka 20-an tahun. Belum 2 hari di tanah Papua, 18 terbunuh semuanya. Dan ada 2 nama itu menjadi nama sekolah Alkitab di Sowi, Erikson Trade. Anak-anak muda karena imannya. Lagi sekali untuk Bapak Ibu Tadilo, untuk adik-adik Yeni, untuk Denny sebagai suami, kalian bangga, Yeni itu luar biasa. Amin. Saya masih belum selesai 37, saya ulangi lagi. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat 38, ini luar biasa. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini gak layak bagi Yeni. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, mengembara karena Injil. Ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sidang penghiburan yang diberkati Tuhan, pasti kita masih bertanya-tanya, Yeni itu kan baik, Yeni itu mengasihi Tuhan, betul. Pasti kita bertanya, kenapa?
Hari ini kita semua dapat jawaban. Sekalipun iman Yeni itu luar biasa, telah memberi kesaksian kepada kita semua. Kesaksian hidup Yeni itu sangat baik. Amin. Tapi ini jawabannya ayat 40. Keluarga, perhatikan. Dan semua kita sahabat yang kehilangan. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Nah, ini pertama saya belajar bingung. Loh, kok bagi kita? Kok bukan bagi mereka yang sudah menyerahkan nyawanya, yang sudah rela semua? Kenapa bagi kita? Yaitu bagi kita sekarang yang masih hidup ini. Sebab ini yang luar biasa. Tanpa kita yang masih hidup ini, mereka yang telah mendahului kita, maksudnya, termasuknya ini, tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Cukup lama saya berusaha mengerti firman ini. Kenapa kok lebih baik bagi kita yang masih hidup, lalu yang mereka sudah pergi mendahului kita tidak akan sampai kepada kesempurnaan? Nah, lihat ya, pasalnya saya nggak sebut supaya saudara tahu. Ini surat jadi bersambung. Langsung ayat 1 saya baca pasal 12-nya. Ini suratnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ternyata jawabannya ada di ayat 1. Saya berkata lagi kepada papa mama, adik-adik, kepada suami, kepada keluarga dekat, om, tante, kepada semua kita. Ayat 1 pasal 12. Itulah jawabannya. Ada perlombaan. Nah, saya persingkat. Ternyata ini perlombaan atletik. Ya, perlombaan atletik. Atletik yang apa? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita ini siapa? Yang tadi itu ayat 40. Sebab tanpa kita yang sudah pergi mendahului kita, tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Loh, apa hubungannya? Nah, begini. Bagi saudara yang belum pernah tahu ada perlombaan namanya lari estafet, ingat ya, itu grup, ya, ada tongkat yang dibawa, oke? Nah, dalam tim estafet ini yang menentukan menang yang mana? Yang pertama atau yang terakhir? Yang terakhir. Kepada keluarga, papa mama, saudara-saudara kandung, kepada suami, Yeni sudah meninggalkan tongkat estafet. Kepada teman-teman pelayanan, Yeni sudah meninggalkan tongkat estafet. Ayo kita lari dengan serius untuk menyerahkan tongkat di tangan kita ke tim yang berikut. Kalau waktu kita sudah selesai, itu artinya. Jadi sekarang ini yang sudah mendahului kita, mereka itu yang sedang duduk istilahnya di tribun, tahu ya, di gelanggang. Mereka itu bersorak-sorai untuk nyorakin kita, jangan kalah, jangan kalah, bertanding terus. Maka itu ada pesan, tanggalkan semua beban, semua dosa yang merintangi, membuat lari kita nggak bisa cepat, tanggalkan semuanya. Mereka bersorak-sorak. Jadi Denny sebagai suami, papa mama, saudara-saudara kandung, ini sedang nyorakin kita semua, yuk kita bertanding. Jadi sedih, memang sedih, tapi jangan lupa ada tugas ini. Pelayanan Yeni belum selesai, baik yang di radio Suara Menara Kasih dan semua tim yang ada, semua saudara yang kenal dia. Ayo kita lanjutkan pelayanan ini. Sebab tanpa kita, mereka yang sudah mendahului kita pun gak bisa sampai kepada kesempurnaan. Sebab ini estafet, harus ada yang melanjutkan terus begitu. Maka itu gak usah takut dalam hidup ini bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, kecuali kita bisa menggagalkan. Kepada saudara-saudara yang hadir di sidang penghiburan ini, yang pernah kehilangan, yang pernah ditinggal oleh orang-orang kita kasih, yang orang tua, istri, suami, anak, dan siapa saja, renungkan Ibrani 11 ini dan Ibrani 12. Ayo kita semua tetap semangat. Amin. Saya mau bacakan tulisan Yeni pas di hari ulang tahunnya berapa hari yang lalu, pas 1 Januari itu, dan semua orang membacanya. Tahun baru, dia nulis begini:
Diberikan umur setahun lagi dari Tuhan. Semoga tahun ini dan seterusnya lebih sungguh-sungguh memaknai hidup ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan, melayani sesama, mencintai keluarga dan sesama tanpa pamrih, punya hati yang penuh belas kasihan kepada sesama, tetap setia melayani Tuhan. Kalimat berikut membuat saya tersenyum. Tidak pelit, tidak egois, dan mengumpulkan harta di surga untuk kehidupan yang akan datang. Sebab hidup ini sangat berharga. Thanks God buat kasihmu, aku mengasihi. Siapa nyangka kalau tulisan ini sebagai pertanda. Jadi gak cuma untuk keluarga, tapi untuk kita semua. Biarlah pesan Yeni pas hari ulang tahunnya 1 Januari kemarin jadi bagian hidup kita. Amin. Jadi setelah kita mendengar Ibrani 11 ini, kepada keluarga dan kepada kita semua, inilah tongkat estafet yang ditinggalkan untuk kita. Amin. Siapa saja yang sudah kenal Yeni, ayo kita teruskan. Saya mau baca lagi ya. Bagus sekali. Tahun baru diberikan umur setahun lagi dari Tuhan. Semoga tahun ini dan seterusnya lebih sungguh-sungguh memaknai hidup ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan, melayani sesama, mencintai keluarga dan sesama tanpa pamrih, punya hati yang penuh belas kasihan kepada sesama. Berapa kali kata sesama diulang terus. Tetap setia melayani Tuhan, tidak pelit, tidak egois, dan mengumpulkan harta di surga untuk kehidupan yang akan datang. Sebab hidup ini sangat berharga. Thanks God buat kasihmu, aku mengasihimu. Tuhan menghibur kita semua, khususnya keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita jaga hidup ini untuk kita bisa setia sampai ke akhir juga. Tuhan memberkati kita semua.